Sebentar. Yang baru masuk lagi nih. Oke. Kelihatan layar saya? Belum, Pak. Oh iya, kelihatan, Pak. Oke. Oke. Domainnya seperti yang saya sebutkan di email adalah proindo.co.id. Oke. Coba dibuka proindo.co.id ya. Ini saya kasih linknya di sini. Ini absensi udah ada belum? Tolong di sharing ya, di chat. Ya. Ya, ini absensi ya. Oke, absensi tolong diisi juga ya. Tapi kalau untuk login sama ya, Bapak Ibu ya. Ini nggak bakal terjadi di Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu masukin, ini saya masukin punya saya ya. Email dan passwordnya ya. Nah, ini pasti ada pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Benar? Ada yang nggak dapat? Dapat nggak semua ini pertanyaan ini dari Google Chrome-nya? Pakai apa nih? Browser apa nih, boleh tahu kan? Google, Pak. Hah? Google, Pak. Ya Google Chrome, berarti semua dapat ya. Pak. Nah, kalau dapat di save aja. Oke. Oke. Oke, Pak. Nah, untuk sekedar pemberitahuan, jadi kalau udah di save itu berarti kalau Bapak Ibu logout ya, nanti dia langsung ada begini, bener nggak? Logout. Kalau logout nih, pasti pas dia mau masuk lagi begini, ada nggak tulisannya? Namanya, username, passwordnya udah ada belum? Iya, sudah ada, Pak. Nah, ya udah tinggal login lagi kan, nggak susah ya? Ya. Oke, semua ngikutin ya. Ini yang 60 orang, 58 orang ini semua ngikutin ya. Jadi caranya begitu. Kalau nanti ditanya lagi passwordnya, udah nggak susah nyarinya ya. Oke, Pak. Nah, jadi kenapa saya juga bilang kalau ada admin tadi awal saya bilang admin harus didaftarkan. Jadi kalau misalnya tadi adminnya beda-beda, ini pasti welcome-nya namanya beda nih. Apa namanya admin sekarang gitu. Jadi jangan sampai namanya Bu Alfri Maria nih misalnya nih, karena pakai akses account admin lain, ibu namanya bukan Ibu Alfri Maria, tapi yang lain namanya nama admin itu gitu. Tapi yang buka Ibu Alfri Maria, itu salah ya. Iya. Itu nggak boleh terjadi gitu. Kalau ada yang seperti itu, tolong segera dilaporkan, maksudnya dikasih tahu. Karena apa? Kalau misalnya nanti Ibu Alfri Maria nih amit-amit keluar ya, Iya. temennya nih nanti yang seharusnya bisa masuk, bisa aja kan Bu Alfri Maria ganti-ganti passwordnya. Di sini kan ada passwordnya nih. Nah, dia bisa ganti-ganti kan. Oh iya, oke, Pak. Nah, hati-hati, kita nggak boleh kayak gitu ya. Ya, Pak. Nah, jadi ya FMS ini seperti ini ya. Masuk sebagai admin sendiri-sendiri, masuk masing-masing. Ya. Nah, isinya sebenarnya sama. Saat ini FMS ini tidak ada perubahan sama sekali. Ini mungkin saya punyanya banyak ya, karena memang saya sebagai akun admin corporate. Nah, jadi tapi buat kantor mungkin cuma ini ya, return trading, commission, dan lain-lain ya. Nah, jadi tapi itu semua akan harus ada nama masing-masing ya. Setiap admin hanya boleh buka admin masing-masing. Oke. Oke, absensi dulu tadi ya. Ada yang absen, kita lihat siapa yang sudah absen, siapa yang belum ya.
Udah diisi semua Bapak Ibu, tolong diisi ya absensinya ya. Nah, tolong dibantu absensi di sini, jadi kita bisa tahu siapa aja yang hadir hari ini. Ada 58 kurang 59 kurang tim saya ada 2 berarti 3 berarti kita ada 56 orang, harusnya ada 56 orang. Oke, berikutnya adalah jadi ini yang paling perlu dari FMS. Sebenarnya untuk admin FMS apa namanya cukup hanya perlu tahu ini, karena sisanya bagaimana membuat written, trading itu sebenarnya sudah cukup dijelaskan ya oleh admin Bu Nelvi ya. Iya Pak. Bu Nelvi sudah cukup menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Jadi seharusnya tidak perlu saya ulang kembali ya, karena isinya masih sama persis 100% seperti yang lama. Belum ada perubahan, walaupun sempat kita mau launching ya tadinya bulan ini, ternyata ada beberapa perubahan ya, kita harus urus dulu, lebih tepatnya perpindahan server ya, perpindahan domain ini, sehingga kita tunda sedikit ya, mungkin bulan depan atau ya bulan depan lah mungkin ya, untuk perubahan layout ya atau tampilan dari FMS. Yang sekarang selama sebulan atau lebih nanti Bapak Ibu masih menggunakan sistem yang lama ininya yang user interface atau display tampilan yang sama. Nah, tapi yang diingat tidak boleh lagi menggunakan ya, tidak boleh menggunakan lagi tidak boleh menggunakan fms.rewet.co.id lagi ya. Nah, ini udah kehapus nanti nih. Masuk ke sini beda nanti ya. Kalau masuk ke sini, walaupun Bapak Ibu masih ada username passwordnya masih sama, ini nggak akan bisa, datanya nggak akan sama lagi. Jadi apa yang disimpan di sini ya, kalau emailnya alamatnya masih ini berarti salah ya, nggak akan ke save di server yang baru. Kita harus menggunakan yang proindo ya .co.id. Gitu Bapak Ibu. Jangan ada menggunakan FMS lagi ya, karena tidak akan tercatat ke depannya. Itu dimulai hari Selasa jam 12 malam ya, jam Senin terakhir kita akan berhenti menggunakan FMS ini di Senin jam 5:30 sore. Iya, oke Pak. Karena kita perlu waktu untuk sinkronisasi sampai jam 12 malam ya. Jadi waktunya akan di lock 5:30 sore besok ya, Senin. Masih bisa ya, Sabtu Minggu masih bisa, Senin juga sampai jam 5 sore masih bisa mengisi di sini. Setelah itu kita akan import datanya dari sini ke Proindo gitu ya, server Proindo, sehingga kedepannya hanya bisa diisi dari Proindo. Nanti pasti isinya sama nih ya dari Senin itu yang terakhir. Oke Pak. Semoga menjelaskan ya, jangan sampai ada yes, betul sekali Bu Dewi. Laporan per bulan September, inputnya ya nanti ke Proindo ya September. Bu Desti masih belum dengar suara saya? Ada yang belum dengar suara saya nih? Dengar Pak. Oh, sudah bisa ya. Oke, ya jadi tidak ada lagi yang menggunakan myfms.rewrite ya. Ini tolong ya kalau ada di sini dihapus aja ininya ya, historinya atau clear case aja ya kalau udah sering ke sini ya. Maksudnya nggak perlu lagi di save ya. Bookmarknya hapus aja ya. Karena yang berikutnya adalah Proindo aja. Atau bookmark ya, kalau misalnya pernah save ya. Jadi Proindo aja yang dipakai. Ini kenapa ada login form, ini nggak apa-apa ya. Kalau dihapus pun sebenarnya akan diarahkan ke sana. Ya sama aja ya. Nggak ada masalah. Yang penting adalah namanya ini Proindo. Absennya di sini ya. Itu absen saya baru kasih lagi ya. Oke, berikutnya adalah tadi password ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi untuk mengantisipasi tadi ya, walaupun mungkin ada admin yang udah resign gitu ya, dan dia mencoba-coba akses password ya, karena kita tahu ya, mungkin ini FMS ini sangat penting. Kita mulai sekarang, mulai hari Senin Selasa nanti ya, setelah Proindo ini, peraturan berikutnya adalah setiap admin akan passwordnya ini ya, username ini, password yang di sini, ini akan di reset ya, di reset setiap bulan. Wah, maksudnya gimana nih Pak?
Jadi yang Bapak Ibu save tadi di sini ya, itu akan harus diupdate terus setiap bulan ya. Jadi loginnya ini harus ketika masuk ya, nanti ini kalau udah sebulan sekali ya, mulai tanggal berapa, 20 berarti ya, 20 setiap bulan itu akan di reset seperti di bank ya. Jadi sebulan sekali akan Bapak Ibu ganti password. Nah, tapi makanya saya ajarin di awal tadi, kalau misalnya ada password ya, itu tolong di save ya. Tadi yang bagian itu setelah di save nanti ini akan di save. Nah, bagaimana change passwordnya? Kalau ini kan sudah masuk ya. Kalau ini kan udah masuk password lama, password baru. Nah, kalau kita nggak kayak gitu ya. Jadi passwordnya ini nanti passwordnya di reset di My Rewrite ya Bapak Ibu ya. Jadi My Rewrite ya. Jadi My Rewrite ini terhubung ya dengan FMS ini. Nah, ini ya. Setiap bulan akan ada reset password. Jadi password yang lama ini saya sekarang save ini tidak akan bisa masuk lagi bulan depan ya. Nah, kenapa seperti itu? Untuk menjaga keamanan ya. Walaupun tadi ada yang iseng ganti-ganti password ya dari admin yang resign gitu, tapi dia bulan depan udah nggak bisa ganti lagi, udah pasti gitu ya. Karena setiap bulan pasti di reset gitu di tanggal 20 ya minimal, karena tanggal 20 kita mulai menggunakan Proindo ini. Jadi walaupun Bapak Ibu ya ada iseng gitu ya mau keluar dan mau iseng-iseng ganti password, ya pasti tanggal 20 nggak bisa masuk lagi, intinya gitu, karena kita akan by system semua akan kita reset. Nah, tujuannya apa? Supaya tadi menanggulangi kalau ada yang lupa maksudnya ada admin yang sudah keluar gitu dan lupa di reset passwordnya atau lupa dihapus akunnya sama admin baru atau sama prinsipal. Intinya seperti itu. Kita hanya menjaga keamanan data dari FMS ini setiap kantor ya. Jadi Bapak Ibu wajib ya ketika bulan depan tanggal 20 mau masuk 21 misalnya. Wah, kalau nggak bisa masuk gimana nih Pak? Reset passwordnya ya. Jadi reset passwordnya di mana? Di sini di My Rewrite ya. Tahu kan My Rewrite ya? Jadi My Rewrite ini adalah database Bapak Ibu semua ya. Nah, pasti itu diklik aja nih forgot password ya. Forgot password ya. Jadi kalau misalnya My Rewrite nih lupa nih passwordnya udah nggak tahu nih karena dia reset. Forgot password nih Bapak Ibu ya. Klik di sini, masukkan emailnya ya. Saya di sini nama saya email saya ya. Udah next ya. Next. Oke, nah saya masukkan 6 digit kode verifikasi. Nah, kode verifikasi saya itu masuk ke email saya. Oke. Bu ya. Masuk ke email saya, nah ini dia. Nah udah, saya masukin password baru aja. Gitu. Minimal 8 huruf ya, 8 kata. Nah, setelah save password ya, nanti pasti ada pertanyaan ini, save password ya. Masukinlah username-nya apa? Ya, email saya tadi. Karena dia akan menyimpan ya. Udah save. Nah, saya kan langsung bisa isi ya dengan password yang baru. Saya masuk. Nah, bisa masuk berarti. Seperti itu juga dengan nanti balik ke sini. Kalau saya pakai password lama saya, ini mungkin sekarang masih bisa ya. Nah, kalau pakai password baru, nah dia nggak bisa, sorry. Harus yang lama nih kalau berarti kalau di sini. Nah, karena nah, dia ada pertanyaan seperti ini nih. Kalau udah masuk, setelah password baru ya, akan ada pertanyaan update password ya. Pilih update password ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi udah selama sebulan pakailah password yang sama ya. Ini udah pasti passwordnya sama nih ya dengan password baru. Nah, seperti itu. Oke. Jadi password baru itu akan berlaku selama 1 bulan. Ya, nanti bulan berikutnya tanggal 20 November nih. Kan dari September ya hari ini, nanti di reset semua, 20 Oktober harus diganti. Nah, berarti kan password baru dari 20 sampai 20 November. 20 November ganti lagi nih, password baru lagi gitu. Tiap bulan harus di reset nih Bapak Ibu ya, karena menjaga supaya datanya tidak bermasalah ke depannya.
Oke. Oh, Pak, nanti boleh di reminder di grup admin ya, Pak. Boleh dibantu sama Bu Nelvi ya, untuk di remind isinya di Proindo, semulai tanggal 20. Ya, boleh nanti dibantu ya. Sama Sernan juga boleh, atau Arif ya. Oke, jadi jelas ya sampai sini Bapak Ibu ya, cara mereset password ya. Dan nanti mengingatkannya lagi. Jadi selama sebulan email itu, password itu adalah itu yang digunakan di Proindo ke depannya. Gitu. Dan risetnya pun caranya begitu ya, di risetnya melalui dari MyRewide dengan forgot password. Ya, setiap bulan akan seperti ini. Karena kalau enggak, Bapak Ibu nggak akan bisa masuk lagi nih ke Proindo untuk nge-save ya, mencatat data-datanya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Betul, manager approval ya, proindo.co, bukan Proundo ya, salah ya. Proindo ya Bapak Ibu ya. Jangan Proundo ya, itu beda merek ya. Nanti salah masuk. Salah kamar ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Proindo digunakan juga oleh manajer semua ya. Jadi nggak hanya manajer, admin ya. Semua pakainya ini. Ya, FMS-nya nanti di sini pindah. Isinya masih sama nih, tenang aja ya, tidak ada perubahan. Cara approval dari sini tetap ya, cara isi returnnya dari sini, isi trading di sini, settle commission di sini, semua ya, tidak ada perubahan. Report menu masih di sini gitu. Paling itu aja sih sebenarnya sekarang progres apa yang harus diomongin. Tapi saya juga ada pengumuman juga nih buat Bapak Ibu admin semua ya, untuk dikasih tahu ke para marketingnya. Jadi mungkin di sini ada admin, selain admin FMS mungkin juga ada admin-admin yang memegang IT ya, mungkin ya, admin training ya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu ngerti apa sih fungsinya One System Apps. Jadi ada satu aplikasi yang harus digunakan juga oleh para marketing ke depannya ya. Dan mungkin Bapak Ibu perlu juga tahu dan catat ya, cari tahu ya. Kenapa? Karena ini penting nih Bapak Ibu. Ke depannya akan menggunakan ini. Aplikasi namanya One System App. Saya akan sharing screen dari handphone saya ya. Oke. Nah, aplikasinya namanya One System Apps. Oke. Oke. Ya, kelihatan ya. Mobil handphone saya kelihatan. Share screen-nya. Boleh dicek. Ya, jadi kalau dari handphone ya, ini pakai Android ya Bapak Ibu ya. Tolong di-download namanya aplikasi One System Rewide ya. Ini ada tulisannya ya, Rewide. Nah, pilihlah ini ya. One System Apps Rewide, open. Nah, ini saya udah open, saya sudah install, makanya tinggal open ya. Nah, cara masuknya gimana nih Bapak Ibu? Ini ada pilihannya nih, ada pasti masuknya pertama-tama begini nih. Nah, masukin menggunakan untuk marketing, masukin marketing@rewide.co.id, passwordnya rewide25 ya. Nanti saya kasih juga di chat ya. Apa sih fungsinya ini? Nah, sign in ya nanti ya. Fungsinya ini adalah untuk mendapatkan listing co-broking ya, co-broking dengan sesama agen Rewide se-Indonesia. Oke. Nah, masuknya pertama-tama pasti di sini. Ini ada loading di tengah-tengah. Anggap aja ini nanti akan ada muncul sebenarnya aplikasi-aplikasi Rewide semua di sini, tapi sekarang masih karena ada server perubahannya sedang loading ya. Jadi kita langsung aja ke tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ini ada yang tanda tanda kaca pembesar ya, tolong dipilih. Ini kelihatan nggak sih screen saya? Ada yang komen dong?
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak, sangat jelas. Oke, thank you. Nah, di sini ada properties office agent ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyari agent juga bisa di sini ya. Nyari office, nyari kantor bisa di sini. Kontaknya nih misalnya Harapan Indah ya. Semua di sini udah jelas ya. Siapa-siapa aja marketingnya juga kelihatan ya. Kalau ada yang kurang, tolong ditambahkan ya. Nanti bisa minta tolong sama kita bisa bantu ya. Kirim aja email ke IT admin kalau ada yang kurang atau yang tidak tepat ya. Nah, paling penting adalah ini nih, properties ya Bapak Ibu ya. Jadi marketing, misalnya saya dari marketing Bekasi ya, saya mau nyari di Bogor, saya nggak punya di properti di Bogor nih. Tinggal saya cari aja nih Bogor ya. Search ya, paling bawah, Bogor, Jawa Barat ya. Nah, kelihatan nih, ada 483 properti yang dijual di Bogor. Kalau saya mau lebih jelas lagi filter ya, klik filter nih, klik filter. Saya mau nyari rumah dengan harga maksimal 2 miliar ya, misalnya di Bogor. Apply ya, apply. Nah, dia akan kelihatan langsung. Seperti itu. Nah, dari sini tinggal kita kontak siapa marketingnya nih. Misalnya ada yang ini nih, wah, Budara berarti ya, dari Golden BSD yang punya properti di Bogor. Ya, atau ini nih Pak Wahyu dari Cikarang nih ya, punya properti di Bogor juga nih ya. Nah, saya sebagai marketing misalnya saya nggak punya Bogor, saya pengen co-broking dong ya, saya punya buyer tapi yang mau nyari di Bogor. Saya WA aja nih Bapak ini nih. Ya, klik pencet tombol WA, saya akan keluar WA saya. WA-nya ya Bapak itu akan muncul nomor Bapak Wahyu ya. Nah, ini Wahyu, saya marketing demo. Kalau Bapak Ibu semua marketing itu harusnya punya akses account ke MyRewet-nya dia masing-masing ya. Nah, akses itu yang digunakan di aplikasi ini. Nah, karena saya menggunakan tadi yang demo account ya, marketing@rewet.id, makanya saya namanya marketing demo. Tapi kalau dari saya pakai penggunaannya aplikasinya dari MyRewet ya, yang username passwordnya itu ya, nanti di sini adalah nama saya pribadi nih. Oke, coba saya keluar dulu ya, saya mau pakai akun pribadi saya ya di aplikasi ini. Coba saya hapus dulu deh. Ya, saya pakai aplikasi ini menggunakan aplikasi saya ya, for sistem app saya dari MyRewet saya. Ini kan saya marketing ya. Nah, coba saya pakai Yohanes ya. Ini pasti namanya nama saya nih. Ya, nah ini nama saya ya, Yohanes Siregar ya. Di sini ya, kelihatan ya. Saya cari lagi ya Bogor ya. Bogor, rumah di angka 2 miliar ya. Nah, ini tadi Bapak ini ya. Kelihatan ya, di sini nanti di WA saya adalah, nah ini. Defaultnya, template-nya adalah nama saya ya. Kelihatan ya, nama saya dari kantor mana. Kelihatan. Dan saya tinggal send aja. Saya mau kerjasama nih Pak, untuk berjualan properti yang ini gitu. Jelas ya? Jadi Bapak tadi dari Pak Wahyu dia akan langsung dapat informasi ya seperti itu dari saya. Oke. Ini penting untuk Bapak Ibu tahu ya. Nah, sekarang kedua adalah kalau misalnya Bapak Ibu pengen share ini ke pembelinya ya, buyernya, calon buyernya ya. Mungkin kalau misalnya sharing langsung linknya kan tadi link yang dikasih itu adalah namanya Pak Wahyu. Kalau misalnya mau dikirim ke buyer kita kan berarti nanti biar mereka mau taunya itu adalah punya kita share-nya namanya e-flyer nih Bapak Ibu ya. Klik tombol e-flyer yang di tengah-tengah ini nih ya, yang di bawah deskripsi ini. Klik e-flyer ya. Nah, nanti akan jadi PDF. Nah, PDF isinya foto-fotonya semua, tapi tidak menyertakan namanya ya. Dia hanya menjelaskan spesifikasi dan deskripsi saja. Ya kan? Lihat ya, di sini tidak ada nama Bapak Wahyu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal share aja nih PDF ini ya ke si buyernya, send ya, send file, pilih WhatsApp. Ya udah pilihlah kemana. Gitu ya. Jadi
semua itu mempermudah marketing nih Bapak Ibu ya untuk berjualan ya menggunakan listing orang lain gitu, listing sekantor Rewide ya, serewide di Indonesia. Jadi tidak lagi ada batasan saya hanya bayarnya maunya di Bogor, saya nggak bisa jualan, nggak bisa lagi ya. Udah ada aplikasi ini, seharusnya semua bisa berjualan sekarang. Bahkan yang baru masuk jadi marketing, asal dia punya buyer, orang-orang yang tertarik beli rumah dimanapun lokasinya, budget berapapun pasti ada ya listingannya di sini. Nah, cara inputnya gimana? Nah, pasti penasaran dong. Pak, saya bisa lihat, tapi saya pengen masukin dong listing saya. Misalnya nanti ditanya marketing ya. Bapak Ibu harus menggunakan Volar-E. Tahu ya Volar-E ya. Jadi sistemnya one sistemnya Rewide nih. Kalau misalnya yang berlangganan nih kantornya, inputnya ya dari situ. Nah, kalau yang nggak berlangganan gimana Pak? Mohon maaf nih Bapak Ibu. Kalau yang nggak berlangganan ya nggak ada di sini. Listingannya semua tidak ada di sini. Mungkin ada yang masih ada, tapi yang ya kebanyakan masih ada, yang ada adalah yang listingan dari kantor yang berlangganan one system. Begitu nih Bapak Ibu ya. Oke, nanti silakan, itu saja sih yang perlu dibahas hari ini, karena Proindo tadi ya, mengenai Proindo hanya mengenai cara kebiasaannya nih Bapak Ibu untuk menyimpan password ya. Biasanya kan menggunakan FMS ya. Mungkin bookmarknya ya udah di save ya, alamat email alamat URL-nya, websitenya sudah di save yang fms.rewide.go.id. Tolong itu dihapus saja karena itu tidak akan berlaku lagi. Tapi itu mulai hari Selasa ya. Hari Senin masih pakai itu. Senin sampai jam 5 sore, jam setengah 6. Tapi setelah itu tidak berlaku lagi. Nah, jadi tolong diingat-ingat cara menyimpan ya di Proindo nanti, juga cara nanti reset password bagaimana di MyRewide. Ya, ketika ada misalnya nggak bisa password, nggak bisa masuk nih Pak, kenapa ya password saya nggak bisa masuk? Ya itu karena di reset setiap bulan tanggal 20. Mau nggak mau Bapak Ibu harus terus mereset ya setiap bulan ya. Itu persyaratan dari corporate sekarang karena menjaga keamanan data-data. Ya, mengingat banyaknya mulai berita-berita di luar sana ya yang tidak baik ya mengenai data-data kita ya. Jadi sebaiknya kita harus berjaga-jaga dari sisi corporate, menjaganya dengan cara itu. Dari sisinya kita reset password setiap bulan, dan domainnya pun kita ubah juga ya supaya menjaga juga privasinya. Kalau ada lagi pertanyaan ataupun misalnya tanggapan dari Bapak Ibu atau dari prinsipalnya misalnya, boleh dikasih tahu. Ya betul, manajer juga. Manajer juga ya Bapak Ibu, karena akun manajer sama akun admin itu krusial nih Bapak Ibu ya. Prinsipal ya terutama juga ya, prinsipal, manajer, admin. Ya itu 3 itu akan di reset setiap bulan. Kalau prinsipalnya bingung, kenapa saya harus reset setiap bulan? Ya karena akun prinsipal cukup penting juga ya. Nanti kalau misalnya ada yang tahu passwordnya, nanti bisa bahaya juga buat prinsipalnya ya. Nanti seolah-olah keputusannya di approve gitu ya, misalnya laporannya di approve, tapi ternyata bukan prinsipal yang melakukan, kan bingung juga prinsipalnya kan, nanti malah jadi ya itulah nggak bagus ya. Pokoknya ke depannya supaya tidak ada miskomunikasi ataupun pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan yang berhubungan dengan ini gitu, lebih baik kita riset juga ya. Marketing tidak ya, marketing nggak perlu di reset ya menurut kita ya. Yang kita perlu riset adalah admin, prinsipal, sama manajer ya. Tanggal cut off-nya berubah nggak Pak? Enggak ya, tanggal 20 ya. Jadi setiap pertama kali kan kita mulai tanggal 20 ya, setiap bulan. Di situ kita akan reset password semua ya. Jadi sebelum 20 mungkin sama ya, masih setelah 20 akan berbeda. Gitu. Jadi tinggal reset aja kok. Jadi nggak susah ya harusnya untuk reset password itu lewat MyRewide. Oh ya, di aplikasi One System Apps ini juga tadi sebenarnya ada reset password ya. Jadi itu sama ya, berlaku juga. Jadi kalau admin juga udah install ya. Coba saya ulang lagi ya. Kalau adminnya udah install aplikasi ini ya, kita lihat keluar ya. Kita kalau keluar ya, ini bisa juga nih reset password ya. Nah ini, kan ada sign out nih.
Ya, misalnya nanti lupa ya, bukan lupa tadi di reset. Misalnya udah punya aplikasi ini, tinggal forgot password aja nih yang di bawah ini ya. Jadi nggak usah buka aplikasi My Riwayat lagi. Ya, itu juga sama aja. Ya, bisa juga membantu mempercepat ya. Jadi tinggal saya masukin ya, set instruction. Nah, terus ada kode yang 6 huruf dari email ya. Coba dicek emailnya. Oke, saya masukin. Nah, masukin password baru deh. Udah. Ini sama ya, jadi passwordnya pun berubah di My Riwayat. Apa yang password yang ada di sini itu juga berubah di My Riwayat ya. Gitu. Jadi tidak ada ini sama ya, aplikasi My Riwayat untuk reset passwordnya sama apa dengan aplikasi yang ada di whiteboard yang di One System Apps ini. Jadi bisa reset dua-duanya. Nah, tinggal jangan lupa kalau tadi udah reset password di aplikasi, ketika buka My Riwayat atau ketika buka Proindo dia harus save lagi nih ya, karena udah berubah nih. Kalau saya pakai login udah salah ya, harus berubah ya. Nah, baru update password ya, gitu. Oke, tidak ada perubahan. Jadi caranya bisa lewat My Riwayat, bisa lewat aplikasi One System juga ya, bisa lewat sini ya. Tadi dengan cara di sini ada forgot password, bisa juga melalui aplikasi One System Apps. Sorry, saya share dulu sini. Ya udah. Ya, share ke buka di My Riwayat bisa forgot password, masukin email, atau cara kedua dengan menggunakan aplikasi One System Apps ya. Di sini ya, ketika sign out ya, bisa reset juga forgot password di sini ya. Bisa cara begitu, bisa juga caranya ya, pokoknya 2 cara itulah untuk reset password. Dokumen builder apakah masih bisa diakses? Pasti dong, Bu Ayu. Jadi username passwordnya sama ya, menggunakan aplikasi yang ada di sini ya, sama password yang ada di One System Apps ini ya. Jadi One System Apps ini passwordnya ini sama semua untuk One System Apps, My Riwayat. Kalau adminnya punya akses ke FMS sama ke Proindo ya, passwordnya sama ya. Jadi dokumen builder masih bisa ya. Kalau belum, Ibu nggak bisa buka Proindo dokumen builder kenapa? Itu boleh ditanyakan ya nanti ke BD digitalnya. Mau nanya, kalau perubahan domain dari FMS Proindo, apakah riwayat data lama yang di URL FMS masih tetap sama atau hilang semua datanya ikut berubah? URL, perubahan riwayat data lama yang di URL. Artinya riwayat data lama, mana ya maksudnya ya? Riwayat data lama. Kalau riwayat data itu kan sudah ada di dalam aplikasinya, Bu. Jadi nggak perlu, pasti ada di sana masih gitu. Kecuali Ibu nggak sempat save gitu ya. Nggak sempat save di FMS, ya ketika dia masuk ke Proindo ya pasti nggak akan ke save ya, akan hilang lah. Tapi kalau udah di save, udah di submit ya ke FMS yang lama, nanti buka di Proindo ya datanya sama dong ya, karena kita kok udah convert ya, kita import ya. Intinya kan makanya kita ada waktu convert itu ya, maksudnya ada waktu dari 5:30 sore sampai jam 12 malam supaya ada waktu untuk nge-import datanya gitu, mindahin data. Kayak kemarin kita migrasi dari My Desktop ke Volari kan ya, ada jeda ya sehari gitu ya, karena kita mau migrasi ya, kita mau kontennya juga disamakan, sinkronisasi, makanya ada waktu. Seperti itu juga dengan FMS ke Proindo ini. Nah, tapi kalau belum di save, misalnya masih sebagai casing gitu ya, case gitu di browser, gimana ya, pasti hilang lah gitu. Jadi harus di save aja gitu data-datanya sebelum maksudnya hari Selasa ya, hari Senin pokoknya semua tolong di save aja di dalam aplikasi FMS yang lama, di submit aja gitu ya, kalau mau returnnya dimasukin sekarang saat itu gitu ya. Tapi kalau udah di dalam submit, udah di submit masuk ke FMS ya harusnya udah ke save gitu.
Nggak akan ada lagi data-data yang beda ya atau hilang di Proindo, sama semua pasti. Riwayatnya, historinya pasti hilang ya. Kalau Bapak Ibu hapus di FMS ya history itu hilang. Kalau misalnya browser di historinya di clear gitu ya, clear case, clear browser, history udah pasti hilang ya di FMS apa di Proindo, nggak ada di FMS, apa yang ada di FMS akan hilang ya, sisanya ya di Proindo ya hanya yang di save tadi. Maksudnya itu ya Bu Ica ya, semoga menjawab ya. Jadi jangan sampai ada yang masih ditanggung-tanggung gitu ya, nanti aja deh ngisinya, nanti aja masukin apa di submitnya. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya submitnya juga nunggu-nunggu sampai selesai baru dipindahin nggak bisa ya. Maksudnya gimana sih Pak? Mungkin pertanyaannya gimana ya maksudnya gitu ya. Gini loh, kadang-kadang kita punya kecenderungan nge-save ini ya, nunggu-nunggu ya, return nih, kita mau bikin isi ya, create new ya. Nah ini ada tanggal, isinya mungkin ya ini ya misalnya ya, jalan apa gitu ya, provinsi apa ya. Nah ini nggak di save nih, nggak di save, ini nggak akan ke save ya. Ya di refresh aja udah hilang tuh. Apalagi pindah migrasi data. Intinya jangan ada di browsernya itu masih nanggung-nanggung gitu ngerjainnya ya. Oke harus sampai selesai gitu. Ya tolong disimpan gitu sampai selesai ya. Jangan sampai jam 5:30 masih ada yang apa namanya ditanggung-tanggung, disimpan-simpan, besok aja kerjainnya deh. Ya besok aja kerjainnya habis lah ya, hilang semua data-data ini gitu. Oke, kalau udah di save di sini udah pasti ke save kok, berubah dia pasti nggak pindah ya, pindah ke Proindo gitu. Ya kalau sudah disubmit aman. Oh ya bulan benar ya, setiap bulan akunnya manajer prinsipal di reset ya. Kalau jarang buka gimana ya? Udah kalau setiap mau buka mereka harus reset password gitu aja, bilang mereka. Mereka mau buka nih hari ini tapi udah 2 bulan 3 bulan yang lalu yang terakhir kali ya. Ya bilang aja Pak, Bu, tolong di reset aja passwordnya gitu. Gitu. Karena mereka ya mungkin lupa ya. Ya pastilah kita ngerti manusia pasti sering lupa kan. Ya nggak apa-apa, kasih tahu aja untuk reset aja passwordnya. Nggak ada salahnya kok, nggak bayar kok ngereset password ya. Gitu. Oke, mohon maaf nih kalau teman jadi repot ya Bapak Ibu semua ya, karena ya Bapak Ibu nggak pengen kan nanti data-datanya juga jadi masalah ya, ada masalah ke depannya kan. Kita pengen kan data-data kita aman ya semua ya, supaya semua juga tetap ini ya, tetap ya berjalan dengan lancar lah gitu, nggak ada masalah ke depannya ya. Kita pengen semua juga rewide ya, seluruh rewide itu menjaga keamanan data ya. Jadi tugasnya bukan hanya di corporate ya menjaga-jaga data, karena itu semua haknya apa dan kewajiban kita masing-masing gitu Bapak Ibu. Keamanan data kita itu ya itu adalah tugas kita juga berjaga bersama-sama begitu, bukan hanya tugas kita di corporate ya. Nah, untuk itu makanya kita lakukan beberapa SOP baru gitu ya untuk keamanan semua Bapak Ibu gitu, keamanan kita semua. Bukan Bu Meli, bukan seperti itu maksudnya. Jadi setiap bulan bukan laporannya akan di cut off tanggal 30, bukan. Tanggal 20. Jadi yang di tanggal 20 itu adalah passwordnya akan di-reset semua. Gitu Bu Meli ya. Kalau cut off-nya tetap ya seperti biasa ya, jangan diubah-ubah ya. Kita tidak mengubah itu. Ya, royalti tagihan tidak seperti itu, tidak berubah tanggalnya. Yang berubah itu hanya password di sistem kita. Oke, Ibu Meli. Apakah ada pertanyaan lagi atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak berubah ya Ibu Meli, kita harus kasih tahu lagi nih. Tidak ada perubahan cut off laporan bulanan. Itu tidak berubah ya di FMS. Oke. Nah, jadi yang berubah hanya reset passwordnya. Password pasti di reset tanggal 20 supaya
setiap ada account admin yang masih gantung, padahal adminnya udah keluar, itu setiap tanggal 20 pasti nggak bisa masuk gitu. Ya, sehingga admin baru tidak ada masalah ke depannya gitu. Intinya semua keamanan data ini penting untuk kantor masing-masing juga begitu. Untuk Bu Ayu, aplikasi One System bisa ya dengan login masing-masing user. Semua bisa, nggak harus pakai demo lagi. Ya, demo itu saya hanya sebagai praktek aja sekarang supaya cepat. Tapi tadi saya udah login juga ya dengan aplikasi One System saya, dengan nama saya sendiri, yaitu memang harusnya seperti itu, tidak lagi pakai account demo. Karena kalau account demo, tadi waktu saya kontak account marketing lain ya, nanti munculnya saya marketing demo dari Rewet Indonesia, padahal kan harusnya nama masing-masing ya. Saya Yohanes gitu, saya Ayu Anggreni gitu. Munculnya kan gitu ya harusnya ya ketika kontak WA-nya marketing gitu loh. Nah, buat admin bisa nggak pakai itu? Bisa ya, pakai One System Apps juga bisa ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada admin di sini misalnya nih, saya ini kasih ide aja ya supaya mungkin Bapak Ibu yang ada admin di sini mungkin pengen berkarir jadi marketing misalnya ke depannya. Ternyata Bapak Ibu punya bakat, caranya gimana? Bapak Ibu punya teman yang nyari rumah, ya enggak? Nyari rumah pakailah aplikasi One System ini, ya kan? Carilah marketing mana nih yang punya listingannya seperti ini gitu kan, ada permintaan teman misalnya, saya mau dong beli rumah di ini gitu ya. Ya udah, carilah listingannya seperti tadi gitu kan. Cari listingannya, ya udah kontak aja marketingnya. Nah, karena atas nama Bapak Ibu ya sebagai admin, mereka kan nggak tahu ya Bapak Ibu admin atau marketing kan. Ya udah kontak aja, Pak Bu, saya ada teman mau beli rumah Bapak, Ibu mau nggak jualan, kita co-broking gitu ya, atau bukan co-broking ya sebutannya. Mungkin saya mau refer gitu ya, referral gitu ya. Oh boleh, siapa nih? Saya dari ya udah dikasih tahu ya Rewet mana tadi ya. Ya udah, nanti pasti dikasih kok komisi referralnya gitu kalau memang jadi ya. Kenapa enggak gitu loh, marketing juga kan pengennya barangnya cepat terjual ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai admin punya buyer ya, calon buyer, ya udah kasih tahu aja, langsung cari aja di aplikasi itu. Itu saran dari saya kalau Bapak Ibu mau dapetin penghasilan tambahan lumayan loh komisi referral itu. Gitu. Sebagai admin juga lo udah bisa dapat gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dan punya akses punya buyer gitu ya. Oke, dari saya sih seperti itu, tidak ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, oh lagi nih Cibubur. Ya betul, yang mereset password dari awal dari sistem, jadi Bapak Ibu tidak akan bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk. Intinya Bapak Ibu harus reset password. Jadi nggak bakal bisa masuk kalau nggak reset password di tiap tanggal 20. Ngerti ya? Yang sistem yang akan nge-reset. Jadi udah di apa namanya? Ibaratnya udah di program ya, diprogram sama kita untuk setiap tanggal 20 di reset. Untuk tanggal 20 ini ya, pertanyaannya mungkin tanggal 20 September ini gimana Pak di Proindo? Nah, itu udah langsung reset password. Nanti semua akan passwordnya beda. Ya harus diulang ya, maksudnya bikin sendiri lagi gitu. Yang sekarang masih sampai tanggal 20 masih sama ya, masih bebas nih di FMS lama. Di Proindo nanti suruh reset pasti. Oke, nanti berikutnya juga di bulan 20 Oktober juga seperti itu, 20 November juga begitu. Jadi setiap tanggal 20 kita reset ya. Semoga menjelaskan ya. Tidak perlu manual ya, tidak manual, Bapak Ibu tidak perlu reset manual karena ya Bapak Ibu pasti tidak bisa masuk kalau pakai password lama di sistem Proindo. Begitu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, semoga nih Bapak Ibu hari ini ya bisa jelas ya. Jadi tolong nanti juga marketing manager dan prinsipal dikasih tahu. Kalau nggak bisa masuk, kenapa nih kok nggak bisa masuk pakai password saya? Reset password ya Pak, gitu bilangnya. Bapak Ibu tinggal kasih tahu alamatnya di mana reset passwordnya. Bisa di aplikasi One System, bisa di my.rewide.co.id. Ya, my.rewide.co.id itu yang ngereset password ya. Gitu. Dokumen builder juga pakai password yang sama, whiteboard juga pakai password yang sama ya, semua pakai password yang sama di MyRewide ini dan aplikasi One System juga pakai password yang sama. Itu saja sih dari saya Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi,
saya akan tutup. Absensi tolong diisi kembali ya. Saya akan kirim juga emailnya untuk mengisi password ya, mengisi absensi ya. Jadi supaya kita ini supaya kita teratur ya. Sama aja sih sini. Oke. Itu saja sih dari saya. Ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada ya? Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Selamat makan siang.